Hai, kembali lagi Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona, podcast yang akan menavigasi hidup kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kali ini bersama saya Indra Saputra yang akan menemani Anda di episode kali ini yang akan membahas tema benarkah penyebaran COVID di Indonesia mulai melambat? Wah, ini kita harus obrolin sama pakar-pakarnya nih ya. Karena Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ini sudah turun selama 1-2 bulan terakhir. Tapi sejumlah pihak menyatakan bahwa turunnya angka penularan ini diimbangi dengan turunnya pengetesan di lapangan. Lalu, apakah turunnya angka penularan ini berkaitan dengan angka penurunan pengetesan? Dan bagaimana sebenarnya kondisi penyebaran COVID di Indonesia saat ini? Kita akan obrolin semuanya bersama narasumber-narasumber yang sudah tergabung di episode kita kali ini. Yang pertama ada Dr. Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University. Belibet, maaf. Dan kita sudah bergabung dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di episode kali ini. Ada Dr. Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia. Halo Dr. Diki, gimana kabarnya? Halo Mas Indra, pemirsa semua selamat sore waktu Australia. Ya, salam sehat Dr. Diki ya. Salam sehat. Dan yang kedua ada Pak Hermawan Saputra, pakar bidang kesehatan dan pengamat kebijakan kesehatan Indonesia, sekaligus pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Halo Pak Hermawan, salam sehat, gimana kabarnya? Baik, selamat siang Bung Indra, selamat siang pendengar KBR Radio. Yes, salam sehat untuk Pak Herman ya. Kali ini kita membahas tema, benarkah penyebaran COVID di Indonesia ini melambat? Kita bakal obrolin ini di episode ini. Saya mau ke Dr. Diki dulu nih. Pengen tahu sih kondisi di Aussie gimana nih, Dok, perihal COVID-19 di sana? Ya, dari sejak awal pemerintah Australia merespon cepat, tepat, ya, kuat. 3 itu kalimatnya. Cepat, tepat, kuat. Dari sejak bahkan sebelum kasus pertama ditemukan. Jadi ketika Wuhan itu melaporkan adanya kasus coronavirus, saat itu masih namanya coronavirus kan. Di Januari saya ingat betul sudah mulai pemerintah sini menyiapkan penguatan di pintu masuk negara, ya, di bandara, ya. Kemudian juga memperkuat sistem surveillance mereka di dalam negaranya. Kemudian beberapa minggu setelah kasusnya trennya meningkat, pemerintah Australia langsung melakukan penyiapan tenaga tracing, penyiapan sistem testing, ya, dan juga termasuk mereka mulai merencanakan mendirikan klinik demam. Nah, itu luar biasa ya, dari sebelum ditemukannya kasus. Nah, ketika kasusnya sudah belasan, malah mendekati di 50, mereka akhirnya memutuskan lockdown selama 2 bulan. Nah, setelah lockdown itu bertahap dan saat ini sudah hampir berarti 11 bulan atau 10 bulan, itu nggak ada kasus, Mas Indra dan pemirsa. Di sini tidak ada kasus, tidak ada kematian. Pertama ada kasus lagi di tahun 2021 di awal Januari, sekitar tanggal 8 atau 9 Januari, di mana ditemukan petugas karantina, ya, cleaning service yang terdeteksi membawa positif PCR-nya, karena di sini di rutin, ya, petugas pelayan publik, tenaga kesehatan di hotel karantina, di perbatasan, setiap selesai shift diperiksa dengan saliva, bukan tes nafas, ya, saliva tes yang sudah signifikan hasilnya. Kemudian 1 minggu sekali dites PCR. Nah, dari rutin itu mereka menemukan ada kasus positif dan ternyata di genome sequencing membawa terdeteksi strain yang dari UK. Akhirnya diputuskan melakukan lockdown 3 hari untuk mengoptimalkan tracing dan testing mereka. Hanya dari 1 kasus. 1 kasus
Lockdown-nya 3 hari ya dok ya? Lockdown 3 hari dan setelah 3 hari dari satu kasus ini dapat 19.000 orang yang dites. 19.000 orang yang dites dan sekitar 150-an atau 150-an yang dikarantina. Itu respon yang selalu mereka jaga. Cepat, tepat, kuat. Itu. Dan ini akhirnya memang selama 7 bulan kita nggak ada pembatasan dalam artian aktivitas ekonomi, sosial, politik berlangsung normal. Oke, dan kalau dari berita-berita dan data-data di Indonesia ini menyebutkan kalau di sini kasusnya mulai ada penurunan nih, dok. Gimana dokter melihat ini? Nah, ini yang artinya begini, dalam ilmu epidemiologi, setiap perubahan itu harusnya ada cause effect ya, bukan sesuatu. Kan ini bukan magic gitu, bukan ketok magic yang tiba-tiba wah ini jadi bagus gitu. Tidak seperti itu. Dalam sains itu ada, nanti Pak Hermawan bisa nambahkan tuh. Ada cause effect ya yang disebut dengan sebetulnya logic program. Kalau kita lakukan A, hasilnya itu bakal B ya. Nah, ini kalau bicara penurunan, testingnya rendah. Dan testingnya saya sampaikan Indonesia itu stabil, testingnya stabil rendah. Jadi stabilnya itu stabil rendah. Ketika stabil rendah menurun. Nah ini harusnya yang kalau kita lakukan mau optimalkan dan menjunjung tinggi kesehatan tentu harus perbaiki. Tapi ketika saat ini menurun kasusnya tanpa adanya upaya intervensi yang secara logik program itu masuk, karena logik program itu begini, kalau kasusnya katakanlah 5.000 tes positif, itu yang di tracing harusnya minimal, kalau 80% lah, 5.000 kali 20. Berarti ada 100.000 yang dalam kurun waktu 3 kali 24 jam di testing. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan ketika kasus terkonfirmasi 10.000 pun tidak pernah ada tes yang 10.000 kali 20 atau jadi 200.000 di tes. Nah, ini logik programnya tidak terjadi, tetapi terjadi penurunan. Ya, bahwa penyebabnya ya akhirnya bisa kita lihat bahwa salah satunya testing yang memang menurun. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa kapasitas tes yang sedikit ini, ya stabil rendah kemudian menurun ini, akhirnya menyebabkan fenomena gunung es, yang di mana di bawah permukaannya banyak sekali kasus yang tidak terdeteksi. Dan satu hal yang makin meyakinkan kita bahwa ini ada sesuatu yang salah adalah tes positivity rate kita yang sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun itu selalu di atas 10%. Kalau di atas 10% namanya pandemi tidak terkendali. Ditambah angka kematian yang terus tinggi. Nah, itu artinya logik program yang terjadi adalah ada intervensi yang tidak adekuat, tidak melakukan deteksi dini secara aktif, sehingga banyak kebobolan, sehingga kematian meningkat. Gitu. Oke, mungkin Pak Hermawan bisa menambahkan? Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diki sebenarnya memang sudah disuarakan lama oleh kita ya. Itu adalah realitas yang saya ingat betul sebelum kejadian pertama kasus 1 dan 2 Maret 2020, kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa belajar itu dari negara yang sukses. Nah, tetapi waktu itu kan di awal kan baru Tiongkok ya, dari kota Wuhan, Provinsi Hubei. Nah, oleh karenanya pembelajaran kita kan termasuk yang terlambat masuknya COVID di saat itu. Tetapi Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara terlebih dahulu, bahkan Australia lebih dulu daripada Indonesia menemukan kasus. Satu hal yang pasti yang menjadi problem kita adalah late detection or late reported. Jadi ini juga dua persoalan. Kalau di awal kami katakan underreported, under detection begitu ya. Nah sekarang ini late. Terlambat juga menyikapi kebenaran untuk belajar dari negara-negara yang sudah berhasil. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana pola di negara-negara Eropa contohnya ya. Eropa itu dulu negara hampir semuanya babak belur tuh, diawali oleh Italia dan Spanyol. Tetapi negara-negara di Eropa itu belajar cepat, di mana kejadian COVID ini nggak bisa main-main. Bahkan Swedia yang tadinya sangat cuek,
sempat melakukan lockdown pula, dan hampir semua Eropa terkendali karena adanya lockdown. Tentu prinsip lockdown tidak serta-merta kita bisa mengakomodir memang, karena kebijakan kita penuh dengan kepentingan, tetapi yang menjadi standing option kita kan sebenarnya PSBB. Kami yang paling sering dan keras menyarankan agar diberlakukan PSBB nasional, agar kasus ini betul-betul terputus mata rantainya, bukan hanya ditekan sementara, muncul di daerah lain, tekan di satu titik, muncul titik yang lain. Nah, problem-problem ini rupanya berlanjut hingga 1 tahun kemudian, saat ini sudah lebih dari 1 tahun, dan masih saja ada kontra opini bahwa bolehkah mudik, bolehkah tempat pariwisata, bolehkah mobilitas ini dan itu. Nah, hemat kita bersepakat kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, tentu kausanya itu harus diselesaikan ketimbang kita sibuk untuk menghalau asap. Jadi kita harus memadamkan api. Nah, apinya itu sendiri kan terjadi di mana-mana. Testing, tracing, dan treatment, sebagaimana yang dikatakan Pak Diki, memang masih sangat jauh. Tidak bisa kita bandingkan apakah beralasan dengan jumlah penduduk dan lain-lain, tetapi bahwa fakta positivity rate kita memang selalu di atas 12, antara 12 hingga 16%. Nah, itu fluktuatif dan luar biasa, menunjukkan tandanya kita masih jauh. Jangankan melewati puncak kasus, melihat lereng saja sampai di mana puncak itu berada, sebenarnya kita belum. Nah, oleh karena itu, di masa-masa sekarang ini, di samping kesadaran, kesabaran, dan daya tahan oleh masyarakat, sebagai individu maupun komunitas, kita sangat berharap pemerintah suatu waktu tetap mengambil kebijakan nasional untuk PSBB, kalau tidak berani lockdown. Nah, hanya saja masyarakat sekarang merasa terganggu psikologis secara komunikasi publik, karena yang dikedepankan di Indonesia kampanye vaksin, seolah-olah vaksin ini sudah menyelesaikan segala-galanya. Padahal kalau kita lihat vaksin itu akan lebih efektif apabila puncak kasus terkendali. Begitu ada vaksin, itu semacam double protection ya untuk komunitas kita, agar dapat dihancurkan pertahanannya oleh COVID. Nah, tetapi kita sekarang menggaungkan vaksin baru 3,7% dari populasi target, sementara juga COVID naik terus, dan faktor lain, indikator makro kita sama sekali nggak bisa kita katakan kita sudah terkendali atau ada pelambatan kasus. Indikator makro kita gampang. Bagaimana penerbangan, bagaimana angkutan laut, bagaimana angkutan darat, mobilitas antar kabupaten kota, antar pulau, antar provinsi, bagaimana aktivitas ekonomi, jalanan pagi dan sore macet, bagaimana pasar, bagaimana pemukiman, semuanya terbuka. Nah, keterbukaan ini membawa konsekuensi keramaian, keramaian membawa konsekuensi kerumunan, dan pada akhirnya transmisi pun akan terus terjadi. Tetapi kita tiada patah arang ya, mudah-mudahan stakeholders kita, pemerintah kita, masyarakat kita, pihak-pihak swasta dan lainnya tetap punya kesadaran untuk bisa lebih kompak secara kebijakan ke depan ini, walaupun memang seperti yang dikatakan oleh Pak Diki juga, ini tidak tiba-tiba begitu saja hilang, bukan sebuah keajaiban yang hitam dan putih hanya dalam waktu sekejap mata. Gitu, Bung Indra. Oke, nah tadi kan Dr. Diki juga bilang kalau penurunan angka COVID ini karena penurunan jumlah testing juga, dan bisa disebut sebagai fenomena gunung es. Tapi sebenarnya ini berbahaya nggak sih buat berbagai sektor kayak ekonomi, sosial, dan lain-lain? Pak Hermawan boleh? Iya, kan penurunan testing ini kan yang punya otoritas kan pemerintah, yang punya sumber daya pemerintah. Maka pemerintah lah yang akan mendesain apakah meningkatkan testing 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau berkurang. Itu sangat terkait dengan sumber daya. Health capacity kita itu memang sangat beragam ya, berbeda antar daerah. Gap-nya bahkan cukup jauh kalau dibandingkan daerah di Jawa dan di Pulau Jawa. Maka itu sebenarnya dari awal sebenarnya hampir semua praktisi kesehatan ya, tidak hanya epidemiologis, tetapi semua menekankan bahwa testing, tracing, dan treatment ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan harus selalu dinaikkan. Bahkan stagnan saja tidak boleh, tetapi harus terus ditingkatkan. Nah, hanya saja kita melihat memang karena testing terbatas, temuan kasus
menurun dan pada akhirnya terkesan positivity rate juga menurun. Padahal positivity rate itu nggak ngaruh juga, sebenarnya tetap tinggi. Hanya kumulatif casesnya ya atau angka-angka insidensinya yang terkesan turun. Padahal memang tadi karena keberhasilan testing. Nah, bagaimana halnya dengan sektor-sektor ekonomi, perindustrian segala macam? Sebenarnya kan seluruh segmen masyarakat ini kan tergantung dari policy option saja. Kalau policy optionnya tegas, yang penting tidak setengah-setengah. Kita sangat berharap agar tidak setengah-setengah. Tetapi memang mulai dari istilah PSBB, PSBB transisi, PSBB proporsional, PPKM, PPKM mikro, terkesan semuanya setengah-setengah. Hanya melandaikan sementara, menaikkan di satu sisi, tetapi tidak memutus mata rantai COVID. Pelambatan saja tidak, apalagi memutus. Karena pelambatan saja, kalau kita lihat dashboard data, apakah terjadi penurunan 14 hari berturut-turut dengan specimen rate yang terjaga? Juga tidak sebenarnya, masih fluktuatif. Jadi kita bisa katakan dan simpulkan sebenarnya tidak tepat kalau kita terjadi penurunan kasus COVID di Indonesia. Mungkin deteksinya yang turun begitu. Berarti bisa dibilang ini ilusi penurunan kasus COVID lah ya, yang bisa dibilang cukup berbahaya juga. Nah, untuk Dokter Diki mungkin ini kan kita di Indonesia nih udah kurang lebih udah setahun lebih ya bersama dengan pandemi. Bagaimana nih Dokter Diki menilai pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 khususnya di Indonesia? Ya, tentu ada progres, ada stagnan, ada mundur, ada 3 itu. Progresnya tentu kalau yang utama itu kita lihat yang paling menonjol saat ini performa program di vaksinasi yang jauh dikemas begitu sangat serius dari sejak awal. Dan itu yang kalau saya bisa kasih jempol ya kasih jempolnya lebih dari 1 lah. Tapi itu tidak tepat juga ya, karena harusnya ini dilakukan ya di aspek testing, isolasi, karantina itu jauh juga lebih serius. Karena tadi Pak Hermawan sudah singgung tuh bahwa betul ya, bahwa sebetulnya pemberian program vaksinasi itu tumbuh landai. Oke. Jadi ketika kurva landai, efektivitas vaksinasi itu luar biasa, sangat efektif. Dibanding ketika dia masih belum jelas puncak. Karena apa? Karena ini seperti kita melombakan vaksinasi dengan kecepatan virus itu menyebar. Dan pasti kalah karena virus itu dalam pola eksponensial. Ya, pola eksponensial itu sehari ini 1.000, sebulan itu minimal 10.000. Itu kali hitungan 1.000. Kalau 1.000.000 ya kaliin lagi banyak sekali. Akan sangat kalah. Nah, inilah kenapa begitu penting aspek penguatan di 3T. Nah, sayangnya aspek 3T ini yang tentu di sini 3T itu harus ada isolasi karantina. Ini kita tidak lakukan secara memadai ya. Bukan saja tidak optimal, tapi memadai pun tidak. Disebut memadai itu ya ada ukurannya sesuai dengan skala penduduk yang disebut dengan 1 tes per 1.000 orang per minggu itu minimal. Faktanya performa testing harian kita itu hampir sama dengan negara tetangga kita yang kecil itu, Singapura. Penduduknya Singapura ya mungkin dengan kota Bandung hampir sama kali ya, dengan kota Bandung. Dengan kota Depok sama ya. Nah ini yang tentu tidak bisa disamakan. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini selalu berdalih, kita ini negara besar, kompleks masalahnya. Tapi giliran ditanya, lah testingnya sama dengan negara kecil gitu, dengan penduduk yang kecil. Nah ini yang tidak imbang, ya sehingga akibatnya masalah ini membesar terus ya, karena ketika saya bilang tadi, katakanlah 1.000 orang tes positif, harusnya kita bisa deteksi kali 20 lah setidaknya. Ya 20.000, dan itu 20.000 itu harus dites karena itu tier pertama, lapis pertama. Sebetulnya negara seperti Vietnam sampai lapis ketiga dia tes. Dia itu enggak, kalau di ASEAN memang studi epidemiologi itu 1 kasus positif
ketemu 30 atau 36 orang kasus kontak. Tapi Vietnam, kenapa dia berhasil? Dia dari dia lebih jadi sampai 3 lapis, jadi 100 orang kurang lebih. 100 orang Vietnam begitu. Jadi jangan bicara Vietnam kan negara sosialis, enggak begitu. Sudah ada riset bahwa sistem pemerintahan ternyata tidak berkorelasi langsung dengan keberhasilan negara itu mengendalikan pandeminya. Tidak berarti misalnya itu China karena negara sosialis yang bisa juga di sini karena bukan negara sosialis. Australia negara sangat demokrat. Jadi ini lebih pada strategi termasuk konsistensi dan komitmen ya dari pemerintah dan tentu masyarakat juga dalam merespon pandemi ini. Nah, 1 tahun ini kita harus perbaiki komitmen dan konsistensi. Ya, komitmen ini ya jangan hanya di wacana, di kalimat bahwa kesehatan kita akan tujukan, tapi dalam prakteknya ternyata tidak begitu. Itu sayangnya. Sehingga komitmen ini harus kita perbaiki di setiap sektor, di setiap level pemerintahan. Jadi bukan cuma pusat saja, karena terutama ya di kabupaten kota. Kemudian konsistensi. Ya. Kalau sudah berkomitmen, kita jadikan testing penguatan atau 3T penguatan, ya lakukan. Jangan hanya ketika dianggap ini sudah baik, ya udah longgar gitu. Kita itu ketika trennya bagus menurun, yang euforia itu tentang pelonggaran. Tapi sebaliknya ketika kasus naik, nggak ada penguatan, pengetatan. Terbalik. Giliran mau longgar semangat, giliran mau ketat tidak semangat. Nah, padahal kalau mau longgar ya ketat dulu kan begitu. Ya, nah, sebagai gambaran saja, saya di sini baru 2 Jumatan terakhir setelah 10 bulan lockdown itu, saya bisa Jumatan tuh dempetan. Jumatan dempetan gitu. Setelah sebelumnya 3 bulan pertama saya nggak bisa Jumatan. Nah, padahal nggak ada kasus sudah 7 bulan. Jadi giliran melonggarkan itu ada tahapan ya dalam pandemi seperti ini. Nggak ujung-ujung langsung semangat 45, kita langsung longgar nih semua. Nah, ini berbahaya sekali ya. Nah, ini sekali lagi komitmen, konsistensi dan strategi yang berbasis sains ini belum dijadikan rujukan yang kuat ya, sehingga akhirnya yang terjadi banyak kebijakan itu dilakukan tidak berbasis sains. Ya. Saya sampaikan saja ini testing. Ada testing yang belum terbukti secara ilmiah, tapi dijadikan testing untuk di populasi umum. Berbahaya sekali. Dan dianggap, wah ini kita hebat. Lah Australia itu sudah lakukan tesnya itu masalah tes nafas ini di awal-awal pandemi, tapi nggak di-approve karena nggak ada basic yang kuat. Jadi sains itu begitu penting. Bahkan menempatkan namanya billboard, menempatkan hand sanitizer yang otomatis itu di-riset dulu. Warnanya harus apa, ditempatkan di mana, tingginya sebagaimana, semprotannya kekuatan seperti itu, sampai seperti itu. Segitunya. Itulah. Iya, Sarah, memang harus begitu. Karena semua itu detail harus berbasis sains. Termasuk masalah strategi komunikasi risiko kita setahun ini, ya walaupun ada perbaikan lah ya, dari tadinya menyangkal, ke bahagia, ke euforia, ya sekarang masih agak-agak juga menyangkal, naik lagi nih, karena masalah strain baru. Karena kenapa saya bilang, karena strain baru begitu mengancam. Ya strain baru ini kan sebetulnya epidemi di tengah pandemi, tapi semangat melonggarkan. Ini berbahaya sekali. Berbahaya. Kembali masalah sains, kemudian juga masalah strategi komunikasi risiko. Kita harus bangun, namanya data itu kan netral. Bangunlah informasi yang positifnya, negatifnya dari data itu. Masalah misalnya penurunan nih, yang dinarasikan kan bagus-bagus. Padahal ada aspek lain dari bagus itu yang harus juga diangkat ke publik untuk membangun kewaspadaan. Yeah. Ini yang saya kira harus masih diperbaiki lah. Nanti Pak Hermawan tuh bisa lebih. Oke, berarti aspek
3T tadi ya, testing, tracing, treatment yang harusnya justru dikuatkan, apalagi sebentar lagi kan puasa terus lebaran nih, udah dibolehin untuk mudik, mungkin akan ada kenaikan lagi. Nah, perihal vaksinasi tadi, di Indonesia kan juga sangat digencarkan nih perihal vaksinasi, tapi tadi Dokter Diki bilang baiknya akan lebih ampuh vaksinasi itu setelah benar-benar adanya penurunan ya, penurunan yang drastis, yang bisa dibilang memang benar-benar turun, bukan karena testingnya yang juga turun ya Dok ya? Ya, betul. Ya. Itu yang terjadi di Amerika. Amerika itu sudah capai puncaknya dia. Mulai menurun, ya dia kasih baru vaksin. Jadi, baru vaksin. Eropa pun begitu. Sama. Australia, apalagi Australia udah lama banget di bawahnya. Nah, di Indonesia ini kan udah banyak yang divaksin juga nih. Untuk masyarakatnya nih, Dokter Diki dan juga Pak Hermawan, sebenarnya protokol kesehatan itu cukup nggak sih setelah vaksin, atau ada hal lain yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Ya, saya dulu, Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan deh, boleh deh. Oke, baik. Terima kasih. Perlu saya ingatkan dulu ya sebelum masuk ke menjawab pertanyaan barusan. Vaccination rate di Indonesia ini masih cukup rendah sebenarnya ya. Walaupun ada sekitar 4,5 juta orang yang sudah divaksin hingga hari ini. Namun kalau kita evaluasi sejak 13 Januari, sekarang kita udah pertengahan Maret, berarti anggaplah 60 hari ya. Jadi kalau kita lihat dari 4,5 juta dengan 60 hari, sesungguhnya kita masih sekitar 80 sampai 90 ribu vaccination rate kita. Bahkan di periode awal cuma 64 ribuan tahap 1 untuk nakes saat itu. Jadi berharap agar vaksin ini betul-betul mampu mengejar ya, berpacu melawan COVID tadi, memang sangat tidak mungkin karena COVID itu memang di lapangan itu terjadi massive transmission, silent transmission, dan eksponensial sifatnya ya. Nah, jadi itu hukum yang pertama tuh. Hukum yang kedua sesuai dengan fakta nih ya. Vaksinasi yang digunakan di Indonesia ini kan adalah Sinovac dari awal, walaupun yang awal bentuk jadi, sekarang adalah bahan baku sehingga ada repackaging ya menjadi vial-vial. Nah, tetapi Sinovac itu belum ada perubahan sama sekali nih yang dari Sinovac ini. Level of efficacy-nya 65,3%. Artinya ada sekitar 64,7% kemungkinan respon imunitas yang tidak optimal, dan itu ada di tengah masyarakat. Jadi walaupun vaksin itu sudah ada buat masyarakat kita, itu bukanlah segala-galanya. Ada kemungkinan yang cukup besar sampai pada final report analysis dari Bio Farma nanti di April 2021, bagaimana evaluasi terhadap vaksin dari Sinovac yang dikerjasamakan dengan Bio Farma, itu baru kita juga akan melihat clinical effectiveness-nya. Nah, hanya saja masyarakat kita sebagian ini kan ya tentu di tengah gencarnya propaganda, promosi oleh pemerintah, seolah-olah juga menjadi abai. Ada orang-orang yang baru suntikan pertama saja sudah melenggang ke sana kemari gitu kan. Pada akhirnya itu sangat beresiko. Nah, jadi walaupun orang-orang sudah divaksin, kita menyadarkan kembali bahwa kemungkinan orang itu terpapar itu masih sangat mungkin. Jangankan melalui kekebalan buatan ini ya, atau rekayasa kekebalan buatan melalui vaksin, orang yang menjadi penyintas saja, survivor saja masih sangat mungkin terjadi reinfeksi. Nah, oleh karena itu kehati-hatian masyarakat ini menjadi sangat penting, tidak boleh abai di dalam protokol COVID. Yang berikutnya terkait dengan upaya pemerintah ya. Dulu cara berpikir kita itu testing, tracing, dan treatment itu sifatnya prospektif ya. Jadi kalau orang ditesting, kemudian ditelusur, kemudian sebagian didapatkan bergejala berat, ringan, dan itu menentukan treatmentnya. Tetapi selepas kita kejadian di bulan Desember hingga Januari, terjadi lonjakan kasus di rumah sakit, fasilitas kesehatan penuh, over capacity untuk fasilitas isolasi dan perawatan, sebenarnya terjadi lagi situasi di mana treatment itu terganggu, ada bottleneck begitu, ada penyumbatan sehingga mempengaruhi tracing dan testing. Jadi sudah dua arah tuh.
harusnya pendekatannya tidak lagi prospektif tapi juga retrospektif. Nah, kalau ditanya mana yang didahulukan, jadi bukan lagi sekedar testingnya, tetapi treatmentnya juga menjadi sangat penting. Nah, sekarang dengan adanya situasi kita masuk ke, bisa kita katakan tahun kedua ya, masuk tahun kedua nih, karena udah lebih dari 1 tahun. Nah, pembelajaran besarnya bahwa menangani COVID ini tidak boleh abai, tetapi juga tidak boleh lebay. Lebay ini maksudnya terlalu orang terlalu takut berlebihan menghadapi COVID, sehingga juga banyak aspek sosial kebudayaan itu yang menjadi tidak jelas aktivitasnya, pengendalian segala macam. Tetapi juga sangat abai, sebagian menganggap wah tidak adalah ngaruhnya COVID ini semua adalah hoax. Nah, ini sebab kita tidak boleh, kita harus proporsional bersikap. Cara terbaik proporsional itu dengarkan ahlinya. Maka scientific approach tadi, ya itu saya sangat setuju sekali ya. Nah, yang menarik di kita ini, jangankan masyarakat awam, para pejabat, birokrat, dan orang yang mengatakan dirinya ilmuwan sekalipun, kadang tidak berdaya ketika dihadapkan dengan data dan fakta yang pada akhirnya tidak mendasarkan pada keilmuan. Nah, mudah-mudahanlah kita masih terus berharap, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan ini udah dari tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan masih bisa sadar dan lebih baik dari berbagai kepentingan. Amin. Terima kasih Pak Hermawan. Terakhir, Dr. Diki mungkin pesan-pesan untuk masyarakat sekaligus tadi menjawab, karena waktu kita sangat singkat ini. Sudah lebih dari 20 menit ternyata. Ya, pesan saya sih pertama, sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa pandemi itu berawal dari satu orang. Jadi makanya ada disebutkan zero case index case ya. Artinya setiap orang, setiap diri di masyarakat ini, individu di masyarakat ini berperan penting mencegah pandemi. Baik pandemi yang saat ini maupun yang ke depan. Dengan cara apa ya? Dengan cara perilaku hidup sehat, keharmonisan kesehatan manusia, hewan, dan alam. Lingkungan kita ini sudah mulai destruktif ya, rusak gitu. Dan ini harus kita perbaiki. Jadikan ini momen untuk perbaikan keharmonisan ini. Termasuk dalam situasi pandemi ini, perjalanan kita masih relatif panjang, ya, khusus untuk Indonesia. Bahwa pandemi ini akan bisa cepat dicabut, bisa saja. Mungkin misalnya, kalau prediksi saya paling cepat awal tahun depan nih misalnya. Tapi itu karena definisi pandeminya sudah hilang. Karena misalnya benua Amerika misalnya, Eropa sudah mulai terkendali, itu bisa dicabut. Tapi bukan berarti Indonesia selesai, tidak. Itu yang terjadi pada waktu juga SARS juga seperti itu. Jadi ini artinya jangan sampai kita berada di urutan belakang. Caranya, pemerintah tetap konsisten komitmen melakukan 3T, dan demikian juga masyarakat lakukan 5M. Oke, siap. Terima kasih Dr. Diki, terima kasih juga Pak Herman untuk waktunya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan untuk masyarakat juga bisa terinspirasi untuk terus menerapkan protokol kesehatan 5M yang mudah-mudahan bisa mengakhiri pandemi ini segera ya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Diki, untuk Pak Hermawan juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Kalau punya ide atau masukan, boleh banget langsung email kita aja di podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan Curious Mind Anda di kbrprime.id, atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kita juga di Instagram di @kbr.id. Indra Saputra pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.